Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang pernah mendengar Nabi Ibrahim alaihissalam? Ada yang belum ya? Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi Ibrahim adalah nabi sekaligus rasul ya. Yang mana diberikan risalah oleh Allah dan wajib disampaikan kepada umatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam ayahnya ini adalah seorang pembuat patung ya, namanya Ki Azar Ki Azar ini adalah seorang pembuat patung yang kemudian nanti disembah oleh orang-orang kafir ya, orang-orang kafir. Patung-patungnya ini disebut dengan berhala yang berhala dalam membuat berhala nanti disembah-sembah oleh orang-orang kafir. Kemudian suatu hari kan ayahnya Nabi Ibrahim ini adalah seorang pembuat patung, kemudian dijual patung itu ya. Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh berjualan patung ya, disuruh keliling ya. Kalau zaman sekarang mah ya dagang peyem gitu ya, peyem Bandung ya apa gitu. Ini adalah disuruh berjualannya adalah berjualan patung yang dibuat oleh ayahnya, oleh Ki Azar ini. Kemudian di dalam hati Nabi Ibrahim, kenapa ya ayah membuat patung dan kenapa harus dijual, buat apa gitu. Kemudian Nabi Ibrahim berkeliling sambil membawa patung itu di kanan dan di depan di belakang gitu ya, kayak panggungan gitu. Patung. Kemudian ada yang memanggil warga, "Hei Ibrahim, sini, saya mau membeli patung. Maaf Bu, ini tidak dijual, saya hanya berdagang." Keliling lagi, dagang patung. Kemudian ada lagi orang lagi, "Ibrahim sini, saya mau membeli." Kemudian kata Nabi Ibrahim, "Maaf Bu, tidak dijual, saya hanya berdagang." Terus keliling sampai akhirnya seharian tidak ada yang membeli patung itu ya. Kemudian ditanya oleh ayahnya, oleh Ki Azar itu, "Hei Ibrahim, kenapa ini patungnya tidak laku? Kok tidak ada yang membeli patung ya satupun?" Terus kata Nabi Ibrahim dengan cerdasnya dia menjawab, "Kan tadi disuruhnya berjualan, berdagang ya sama ayah. Jadi saya dagang tapi tidak dijual, hanya didagangkan saja." Padahal dalam hati Nabi Ibrahim itu sebenarnya tidak mau ya, tidak suka, sudah bertolak dengan keyakinannya bahwa tidak boleh menyembah patung atau berhala. Kemudian Nabi Ibrahim suatu ketika datang ke Ka'bah ya untuk berziarah. Ketika datang ke Ka'bah itu di sana ada banyak berhala ya, banyak berhala di sekeliling Ka'bah. Kemudian berhalanya itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim ya, pakai kampak. Dihancurin ya, patungnya batu apa dari kayu? Ya, atau dari batu, ada yang dari tanah liat, macam-macam. Dihancurin tuh ya. Satu yang dihancurin, disisain satu patungnya yang gede, yang besar. Ya, setelah dihancurin patungnya, Nabi Ibrahim kampaknya itu disimpan lagi atau ditancapin atau dikalungkan ya ke patung yang tersisa satu. Kemudian Nabi Ibrahim pulang. Ketahuan oleh salah satu kafir ya, atau misalkan pengawal, "Wah, kenapa ini patung berantakan?" Dilaporkanlah kepada seorang raja. Melihat raja tersebut seorang raja yang sangat kasar, kejam ya. Bukan. Raja Namrud. Namanya Raja Namrud. Kemudian
Namrud, siapa ini yang telah berani menumpas berhala-berhala ini? Siapa yang mau ngaku siapa? Contoh ya, tidak ada yang tahu. Terus ada salah satu penjaga atau yang mengetahui bahwa dia berkata, yang merusak ini adalah Ibrahim. Panggil Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim dipanggil. Setelah dipanggil, ditanya oleh Raja Namrud, "Hai Ibrahim, kenapa kamu menghancurkan patung-patung sesembahan orang-orang kafir, masyarakat di sini?" Kata Nabi Ibrahim, "Atas siapa? Bohong itu ya, bukan saya. Kamu aku aja Ibrahim. Sudah ada saksinya bahwa kamu yang menghancurkan patung ini. Bohong, itu mereka bohong. Mana buktinya kalau saya telah menghancurkan Ka'bah?" Gitu ya. Nah, tadi ada yang melihat yang menghancurkan patung-patung di Ka'bah. Kemudian kata Nabi Ibrahim, sekarang gini aja, silakan raja tanyakan pada patung yang besar ini. Tuh kampaknya ada di patung yang besar, tanyakan pada patung itu. Terus kata Raja Namrud, "Hei kamu Ibrahim, kamu gak punya otak ya? Masa patung diajak ngomong, masa dia bisa berbicara?" Terus kata Nabi Ibrahim, itu raja tahu patung itu tidak bisa berkata, tidak bisa berjalan. Terus kenapa raja dan kaumnya menyembah patung ini? Kan dia tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak, belum apalagi dia mengabulkan doa-doa. Nah yang bisa. Kemudian disitulah Raja Namrud marah dan memerintahkan para prajurit untuk membakar Nabi Ibrahim. Di dalam sebuah keterangan disebutkan 40 hari 40 malam pasukan kaum dan prajuritnya mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Wow, banyak sekali ya, segunung kali ya kayu-kayunya. Setelah kayu-kayu bakar itu terkumpul banyak, kemudian Nabi Ibrahim diikat di sebuah tiang dan disimpan di tengahnya. Di sekelilingnya adalah kayu-kayu bakar. Sampai pada akhirnya Nabi Ibrahim kemudian dibakar. Kayunya dibakar, Nabi Ibrahim di tengah, mengepul, apinya besar, asap, api ya. Itu pun dalam sebuah keterangan juga, selama 40 hari 40 malam apinya itu baru padam. Ya. Semua makhluk ya ada yang menolong Nabi Ibrahim untuk memadamkan api. Ada burung pakai paruhnya, pakai mulutnya, apinya paruh ya, ngambil air disiramin ke api tapi nggak padam-padam. Terus ada segerombolan semut yang kerjasama. Terus ada juga banyak yang dalam binatang yang lainnya untuk membantu Nabi Ibrahim. Gajah juga pakai belalainya tapi nggak padam-padam ya. Sehingga tibalah waktunya 40 hari 40 malam api itu padam. Semua bersorak, Ibrahim telah mati, Ibrahim telah mati. Sudah senang bahwa Nabi Ibrahim telah meninggal. Padahal tidak lama kemudian ketika api itu besar, Nabi Ibrahim berdoa pada Allah dan ada di dalam Al-Quran. Enggak, udah dimasukin ketika apinya besar. Dan ada dalam Al-Quran bunyinya adalah ya narukuni bardau wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah. Maka ketika Nabi Ibrahim diikat badannya, ini sebetulnya api yang dirasakan adalah sejuk, dingin, enggak panas ya, atas pertolongan Allah. Kemudian terlepas talinya, setelah apinya padam 40 hari 40 malam, barulah Nabi Ibrahim keluar. Ya, tidak sedikit pun bajunya lecet, tidak kebakar, tidak satu api ya. Kemudian sebagian kaumnya banyak yang beriman atas bahwa Nabi Ibrahim itu adalah memiliki mukjizat dan sebagai seorang nabi utusan Allah. Kaumnya sebagian beriman, tetapi kalau Raja Namrud tetap ya tidak beriman ya. Nanti suatu ketika suatu saat Allah mengirimkan azab kepada Namrud dan
dan pengikutnya. Sekian cerita tentang Nabi Ibrahim yang dapat kita teladani. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Yang pertama, kita harus berpegang teguh ya pada agama Islam. Hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa Tuhan kita? Allah. Allah kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.